dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta RVB batch ke-15. Selamat malam juga Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah bersedia dalam memberikan materi ya Pak nantinya. Oke, selamat datang kembali ya kepada Bapak Ibu semua di RVB ini atau Researcher Virtual Bootcamp yang ke-15 ya atau batch ke-15 yang mengangkat tema Biostatistik 101. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya, Bapak Ibu semua, di mana sebelumnya kita juga udah belajar terkait rancangan acak lengkap, yang kedua rancangan faktorial, dan pada malam hari ini kita akan belajar terkait rancangan acak lengkap sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu prinsip rancangan acak lengkap atau RAL dengan SPSS dan Excel. Oke, bagi Bapak Ibu peserta semua, bagi yang memiliki aplikasi SPSS ataupun Excel, boleh dipersiapkan ya, karena nanti kita akan praktek seperti itu ya Pak ya. Nanti akan studi kasus, ada studi kasusnya seperti itu. Bapak Ibu semua bisa mengikuti contohnya dari pemateri kita pada malam hari ini. Oke, em, terima kasih kepada peserta yang sudah datang ya, meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya akan presenting CV pemateri kita pada malam hari ini. Oke, jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Pardomuan Robinson Sihombing, SST MStat, dan saat ini bekerja di fungsional statistisi ahli muda di Badan Pusat Statistik ya Bapak atau BPS. Beliau mengenyam pendidikan beliau mengenyam pendidikan di PhD di IPB University Statistic of Science, lalu studi magister atau master di statistik di Unpad Universitas Padjadjaran Indonesia, dan S1 di Applied Economic Statistic STIS Indonesia. Dan ada beberapa juga nih, Bapak Ibu, publikasi beliau. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, jika ada yang ingin didiskusikan ataupun mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait publikasi tersebut, bisa langsung nanti ke Bapak Pardomuan seperti itu. Oke, oke baik. Saya akan memulai ya. Kepada Bapak, mungkin apa sudah siap Pak? Oke, ini panggilannya apa ya Pak ya? Kalau boleh Robin tahu aja biar lebih boleh. Kak akrab Robin aja. boleh. Robin aja. Oh Bapak Robin ya, oke Ya. Bapak Robin. Baik Pak, mungkin saya mau nanya sedikit Pak, selain aktif ya sekarang bekerja di BPS, kesibukannya apa lagi Pak? Mungkin selain dari itu. Ya, selain aktif di Badan Pusat Statistik, biasanya aku sih dosen-dosen praktisi di beberapa kampus. Saat ini ada di Unsia, Universitas Sabar Aisyah, di PKN STAN, dan di UPN PJ, yang UPN Jakarta. Selain itu juga sebagai narasumber di berbagai seminar yang berkaitan dengan bootcamp, statistik maupun metode penelitian. Mungkin itu kan. Wah keren banget Pak, sibuk banget pasti Pak ya? Siap. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Nanti dipersilakan ya untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak Robin terkait RAL ini. Eh, saya ingatkan kembali kepada peserta, nanti akan ada kuis ya di akhir sesi. Dan tidak jangan berlama-lama lagi ya, mungkin kita mulai aja Pak. Oh ya, saya ingatkan kembali, maaf, jika ada yang ingin ditanyakan, nantinya bisa raise hand ataupun chat di kolom chatnya, seperti itu. Oke, Bapak Robin, saya persilakan layar dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih dari tim generasi peneliti. Sebelum untuk lebih lanjut, boleh dicek kira-kira para peserta ini latar belakangnya dari mana saja, bidang mana saja. Jadi kita nanti bisa diskusinya juga lebih intens gitu. Boleh dicek? Oke, para peserta belum ada yang ini ya. Untuk boleh di-chat untuk mungkin latar belakangnya ya mahasiswa atau mungkin penelitian bidang
epidemiologi atau bidang kesehatan atau bidang apa gitu? Ada yang mau kasih komen sebelum kita lanjut ke materinya? Oh, Bapak Ibu semua bisa di chat aja. TD Oke, Biologi Angkatan biologi 4. angkatan 24. Universitas, oke berarti mahasiswa gitu ya. Oke, ya berarti banyak kan bidang kesehatan ya, karena memang ininya juga biostatistik ya. Oke, kita mulai saja ya untuk Oke, bentar ya. Oke, nah kita mulai saja nanti diskusinya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanya di dalam penyampaiannya, di step-step silakan saja dipotong, tidak apa-apa. Ya, mohon izin untuk men-share screen materi hari ini. Ya, nanti aku akan coba juga overview gitu ya terkait tentang secara konsep statistik. Mungkin juga nanti aku kasih bonus satu aplikasi ya yang bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam apa namanya pengolahan statistik dan lagi banyak juga dipakai orang gitu. Kemudian nanti kalau penggunaan SPSS itu kan standar ya dengan Excel nanti kita akan coba untuk menambahkan ya. Aplikasi lainnya nanti ketika ada sisa waktu ya untuk ininya. Oke, aku izin share screen dulu terkait diskusi kita hari ini, yaitu tentang rancangan percobaan. Ya, kalau kami mata kuliahnya Pranco ya, Pranco atau Experimental Design. Nah, ketika kita berbicara tentang perancang percobaan ini, kalau sebenarnya gampangnya ini apapun tadi Bapak Ibu sekalian sudah mempelajarinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya berbagai metode itu ada metode RAK, RAL, faktorial gitu. Intinya kalau di dalam statistik itu nggak jauh-jauh dengan ANOVA. Nanti akan kita bahas itu walaupun prinsipnya nanti ANOVA yang di macam-macamin ya ada yang ANOVA one way, two way, yang interaksi, yang nested, tapi inti dasarnya sebenarnya ANOVA gitu. Nah, rancangan percobaan itu apa? Rancangan percobaan itu adalah serangkaian uji objektif di mana peneliti sengaja mengubah-ubah input itu untuk mengamati perubahan pada respon output. Nah, jadi kita sebenarnya melihat namanya juga eksperimen. Jadi kita melihat apakah bila di suatu diberikan sebuah treatment, apakah terjadi perubahan. Makanya di dalam prinsipnya eksperimental design ini, kalau di statistik klasik itu dia masuk ke ranah uji komparasi atau uji membandingkan. Jadi kalau kita lihat statistik itu punya tiga tujuan. Yang pertama itu ada uji komparasi, yang kedua uji korelasi atau hubungan, yang ketiga ada uji pengaruh sebab akibat atau regresi. Yang dua ini yang korelasi dan regresi akan kita bahas besok. Nah, uji komparasi ini bisa untuk satu populasi, bisa untuk dua populasi, dan bisa untuk K populasi. Nah, uji K populasi inilah yang masuk ke uji kebanyakan dalam model-model experimental design. Yang tadi kita sampaikan di awal, pengujian dengan metode ANOVA. Ya, tetapi di sini memang ketika kita bicara tentang tadi pembelajaran misalnya di statistika dasar gitu ya, biasanya atau di metode kuantitatif biasanya kan ada uji ANOVA. Yang ditekankan di sana adalah untuk melihat bagaimana suatu variabel Y atau variabel yang numeriknya itu berbeda untuk berbagai kategori atau berbagai populasi yang berbeda. Nah, itu tidak dijelaskan bagaimana populasi itu bisa berbeda. Nah, di eksperimental design ini ditarik khusus membahas itu. Apanya yang berbeda dalam konsep yang pertama, prinsip dasar itu ada tiga. Yang pertama adalah konsep pengacakan. Nah, berbagai kesempatan yang sama kepada setiap unit percobaan untuk menerima suatu perlakuan sehingga mencegah bias terhadap yang biasnya sistematis. Artinya apa? Kalau kita berbicara di dalam konsep statistik, selalu ada prinsip yang namanya bersifat random. Makanya ketika kita berbicara tentang nanti metode sampling, salah satu konsepnya bahwa statistik itu dapat kita lakukan generalisasi, dapat kita mengambil kesimpulan terhadap populasi apabila sampelnya diambil secara random atau dalam prinsipnya dengan menggunakan metode
probability sampling. Kalau tidak random, ya berarti ada adjustment dari peneliti ya, yang disebut dengan non-probability sampling. Nah, maka nggak bisa nanti di-generate secara populasi. Maka konsep yang pertama dalam statistik itu selalu pengambilan sampelnya atau dalam treatmentnya bersifat random. Yang kedua, melakukan pengulangan. Nah, jadi menerapkan perlakuan yang sama pada beberapa unit percobaan untuk mengukur galat dan presisinya. Jadi dalam prinsip statistik juga ada namanya azas variasi. Nah, variasi atau dispersinya. Nah, bagaimana mendapatkan variasi itu? Tentu saja tidak cukup dengan satu sampel. Nah, kalau satu titik kan dia tidak ada variasinya. C, misalnya dua, ya kan? Nah, selalu dilakukan pengulangan sehingga terlihat tuh apakah terjadi perbedaan kena ulangannya atau memang kena treatmentnya. Dan itu biasanya diperlakukan secara sama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah dilakukan kontrol lokal, di mana teknik pengelompokan ini harus bersifat homogen. Jadi dia harus variasi lingkungannya sama supaya benar ini akibat dari treatmentnya. Karena kalau misalkan kita membuat misalnya apakah pupuk ini lebih baik pupuk A dengan pupuk B. Nah, kita gunakan di tempat yang berbeda, satu di dataran tinggi, satu di dataran rendah. Ya konsepnya itu tidak menjadi benar-benar akibat pengembangan dari tanam tadi karena si pupuknya bisa jadi ya karena memang kondisi dari lapangannya sehingga tidak dikontrol ya. Misalnya dalam 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 beberapa riset itu kan dikontrol itu suhunya, dikontrol itu misalkan kelembapannya harus bersifat homogen sehingga dia tidak menjadi faktor yang mempengaruhi akibat dari yang akan kita kita teliti. Seperti itu. Nah, kemudian mengapa perlu dirancang dalam ketika kita bicara tentang eksperimental design ini? Eksperimental yang tidak dirancang dengan baik akan membuang waktu, tenaga, dan biaya. Maka perancangan itu harus memastikan bahwa dia valid. Jadi kalau misalkan dia tidak valid, berarti kesimpulannya tidak bisa kita katakan untuk mengeneralisasi terhadap populasi. Nah, jadi kalau tidak dirancang dengan baik, tadi ya kita ambil, ternyata kita katakan bahwa pupuk A lebih baik menghasilkan pertumbuhan daripada pupuk B dan pupuk C. Tetapi ternyata kita ambil memang si tanah yang di daerah dataran rendah ini yang cocok untuk si tanaman itu. Jadi bukan karena pupuknya, makanya harus dirancang benar-benar. Kemudian yang kedua, kenapa harus kita rancang dengan baik? Harus sehingga nanti yang kita kerjakan itu menjadi efisien. Nah, jadi memaksimalkan informasi yang didapat dengan sumber daya yang minimal. Dalam prinsipnya adalah ketika kita mengambil sampel dengan sedikit saja sampel, tetapi dia representatif, dia dapat mengenerate terhadap populasinya. Yang ketiga adalah bersifat presisi. Nah, jadi sensitivitas yang tinggi ini dapat mendeteksi perbedaan kecil antar pelakuan. Jadi dia benar-benar karena adanya perbedaan perlakuan itu nilainya berubah. Benar-benar bahwa perbedaan pupuk, perbedaan lokasi, perbedaan misalkan intensitas cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang kita teliti. Walaupun sedikit saja perbedaan itu, tapi dia akan tergenerate, nanti bisa kita simpulkan signifikan secara statistik. Seperti itu. Nah, maka rancangan itu kita harus melakukan sistematikanya. Nah, jadi dalam statistik itu selalu dimulai dengan masalahnya apa? Identifikasi masalahnya. Misalkan, kalau kita lihat misalnya eh, terjadi misalkan lonjakan apa ya? Misalkan terjadi lonjakan pertumbuhan padi lah gitu ya. Yang biasanya mungkin panennya 3 bulan sekali, sekarang bisa sebulan sekali misalkan suatu saat ya. Nah, maka masalahnya ini adalah apa sih yang mengakibatkan lonjakan itu tiba-tiba drastis dari 3 bulan sekali bisa sebulan sekali mungkin dipanen kan gitu. Nah kita cari nih ternyata yang sudah kita berikan pupuk yang baru. Nah kita mencurigai apa dugaan sementara kan hipotesis. Oh bisa jadi karena memang cuaca sekarang lagi bagus nih karena
turun hujannya lebih sering, walaupun di musim kemarau, tapi hujannya lebih sering, berarti kebutuhan airnya aman kan gitu. Nah, itu identifikasi masalah. Maka kita katakan peningkatan curah hujan meningkatkan pertumbuhan. Peningkatan atau pemakaian dari pupuk yang baru ini meningkatkan pertumbuhan dari padi tadi. Nah, kemudian kita lakukan pemilihan faktornya tadi. Oh, faktor-faktornya tadi adalah pupuknya tadi, kemudian bisa jadi curah hujannya, bisa lokasi yang sedang kita tanam. Kemudian kita tentukan, oh curah hujan itu biasanya misalnya levelnya dari sekian sampai sekian, dari A sampai B, kemudian B sampai C, dan seterusnya. Tentu saja semuanya harus berdasarkan teoritisnya. Gitu. Ada rentangnya itu ya, ada teorinya ya. Kemudian kita memilih desainnya gitu. Apakah menggunakan RAL, rak dan sebagainya gitu ya. Metode-metode yang sudah teman-teman pelajari. Nah, sekarang klasifikasi peranconya, perancangan percobaannya, pengelompokannya itu bisa berdasarkan perlakuan, bisa berdasarkan kondisi lingkungan, bisa juga cara respon itu diukur. Nah, jadi kalau kita bicara tentang berbagai macam rancangan perlakuan itu bisa jadi berkaitan dengan kondisi-kondisi atau faktor dan level apa saja yang sedang kita teliti. Nah, kalau yang kedua tadi adalah rancangan pengendalian lingkungan, itu berkaitan dengan bagaimana perlakuan itu diterapkan pada unit percobaan untuk mengakomodasi atau mengendalikan variasi lingkungannya. Jadi kita berfokus bagaimana supaya variasinya itu bisa dikendalikan. Ya, jadi tidak terlalu heterogen ya, sehingga bahwa benar perlakuan itulah yang mengakibatkan perbedaan tadi. Kemudian rancangan respon berkaitan dengan bagaimana respon itu diukur. Ya. Jadi apakah yang mau diukur itu tingginya, apakah yang mau direspon itu misalkan mungkin apa diameter batangnya dan seterusnya. Nah, itu jadi sehingga kita memiliki hipotesis yang tepat ya. Jadi bahwa terjadi perbedaan tinggi tanaman padi di antara tiga jenis pupuk yang digunakan. Atau misalnya terjadi perbedaan lingkar batang pohon jati misalnya terhadap misalnya pengairannya ya berapa kali dalam mungkin sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita berbicara tentang rancangan respon. Mungkin ini sudah dijelaskan sebelumnya juga ya, jadi kita review lagi. Jadi rancangan respon ini berkaitan bagaimana ya kita menentukan variabel apa yang mau kita teliti. Nah, seperti tadi ya, sehingga dia jelas menjadi valid dan reliable terhadap riset kita. Apakah yang mau diteliti itu tingginya, lingkar batangnya, kemudian pH tanahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukurnya? Apakah kita pakai meteran, apakah kita pakai timbangan mengukur beratnya, atau kita menggunakan pH meter, dan seterusnya. Jadi harus jelas. Karena kan berbeda alat ukur itu kan berbeda juga nanti tingkat presisinya. Kemudian waktu dan skalanya. Nah, menetapkan jadwal pengamatan dan satuan ukurannya juga ini juga penting ya, karena bisa jadi kayak kita ngukur berat badan aja kadang-kadang bisa selisih-selisih sedikit ya. Kalau pagi misalnya yang masih perut kosong belum sarapan, kita ukur nanti siang udah makan pagi dan makan siang, biasanya ada selisih kan berat badannya atau tekanan darahnya juga ya sebelum dia makan atau setelah dia beraktivitas kan juga akan berbeda. Nah, itu harus jelas waktunya kapan diteliti, kemudian satuannya apa. Nah, sebagai contoh kasus, misalnya saat menguji jenis pupuk padi, rancangan respon kita menetapkan data yang diambil adalah berat gabah kering giling atau GKG yang ditimbang dengan timbangan presisinya 0,01 gram. Nah, jadi kita bisa melihat nih, oh kadar airnya 14%, oh kadar airnya biasa kan untuk kualitas dari suatu produk ya seperti gabah ataupun tembakau kan juga berkaitan dengan kualitas dari banyaknya kadar airnya juga. Dan itu juga akan menentukan harganya. Selain kualitas ya pasti berkaitan dengan harganya. Nah, ini mungkin juga sudah didiskusikan di pertemuan kalau aku lihat jadwalnya yang faktorial sudah ya. Nah, rancangan perlakuan dan kasusnya. Jadi ini berfokus pada struktur kondisi faktor yang diterapkan. Misalkan kita gunakan faktor tunggal.
Jadi ini kalau bicara ANOVA berarti one way ANOVA, percobaan yang hanya menguji satu jenis faktor secara mandiri. Jadi menguji efek 4 obat sakit kepala terhadap waktu penyembuhan. Ya, jadi ini adalah si X-nya adalah obat sakit kepala, Y-nya adalah faktor lamanya waktu penyembuhan. Nah, X-nya tadi cuma satu satu variabel tetapi memiliki 4 kategori ya, ada obat A, obat B, obat C, obat D. Nah, kemudian ada namanya rancangan faktorial. Nah, kalau faktorial ini mengkombinasikan 2 faktor atau lebih ya secara bersilang atau disebut juga dengan kombinasinya diuji. Jadi dia nanti ada bicara tentang interaksinya. Nah, kita ingin melihat nih, misalkan pertumbuhan dari apa namanya tinggi tanaman padi. Kita melihat apakah karena ini perbedaan jenis pupuknya, ada 3 jenis pupuk yang kita pakai, dosis dari nitro apa namanya N-nya ada yang 0 tanpa nitrogen, misalnya 10 dan 20. Ada yang berdasarkan varietas padinya, ya bisa jadi misalnya bahwa memang V1 ini, jenis padi satu ini memang lebih membutuhkan N daripada V2. Jadi atau sebenarnya perbedaan itu karena jenis dosis pupuknya saja, mau jenis apapun varietas padinya juga tidak ada masalah. Atau justru ada interaksi antara pupuk dan jenis varietas. Nah, itu yang disebut dengan nanti dia bersifat berinteraksi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya teknik petak terpisah atau split plot. Nah, di mana ini dia punya 2 faktor. Kalau tadi faktorial bebas ya, 2 faktor bisa lebih. Tapi ini khusus 2 faktor, di mana satu faktor itu butuh unit luas, misalnya petak utama, dan faktor lain butuh unit yang lebih kecil. Nah, jadi misalkan contohnya adalah kasus pengairan. Nah, jadi kalau pengairan itu kan dipakai untuk semua tuh petak sawahnya. Nah, kemudian ada varietas-varietasnya. Jadi misalkan di istilahnya di wilayah satu gitu ya. Nah, itu varietas A, kemudian di wilayah 2 varietas B. Nah, itu tinggal kotak-kotaknya aja, tapi dia memiliki faktor pengairan yang sama sebagai main plotnya. Kemudian ada yang teknik bersarang ya atau nested ya, dari bersarang. Nah, ini levelnya dari suatu faktor hanya ada di dalam struktur faktor lain. Jadi dia bersarang, bersarang. Nah, jadi misalnya kita menguji kurikulum ada 3 kelas atau 2 kelas misalnya ya. Nah, di mana kelas A hanya bersarang di sekolah satu, tetapi tidak ada kelas A yang di sekolah B. Jadi dia hanya bersarang. Nah, jadi ada ada beberapa apa namanya sekolah, 5 sekolah. Nah, di di sekolah satu ada kelas A, ada kelas B. Tapi di sekolah yang kedua kelas A-nya nggak ada. Jadi dia bersarang di suatu apa namanya faktor saja. Nah, jadi dia istilahnya tidak lengkap ya. Jadi berbeda-beda untuk setiap kategorinya. Beda dengan faktorial, dia semuanya sama gitu. Ya. Nah, kemudian rancangan pengendali lingkungan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang perlakuannya, apakah dia hanya satu faktor, 2 faktor yang bisa dikombinasikan, ada suatu faktor bersarang di dalam faktor lain, ada juga satu faktor merupakan kombinasi dari faktor lainnya. Nah, kemudian ini yang kita pelajari ini berdasarkan pengendalian lingkungannya. Nah, yang paling sederhana digunakan itu adalah menggunakan namanya acak lengkap, rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, di sini syaratnya adalah lingkungan dan unit percobaan itu diasumsikan benar-benar homogen. Nah, jadi kalau kita bicara misalkan kita menguji perkembangan pertumbuhan dari ikan itu dengan menguji pakan yang digunakan ya di dalam beberapa akuarium di mana spesifikasinya harus sama. Jadi kalau misalkan kita punya 4 akuarium, yang satu ukuran 2 kali 3, yang satu ukuran 1 kali 4 nggak bisa. Jadi dia harus benar-benar sama dan kualitas air yang dimasukkan di sana ya harus benar-benar sama gitu. Istilahnya identik gitu ya. Nah,
Kalau dia berbeda berarti bisa jadi faktornya nanti kena ada faktor kualitas airnya gitu. Bukan karena pakan yang kita masukkan ini, bukan karena pakan A yang lebih baik. Kebetulan saja pakan si A ini mendapatkan kualitas air yang baik sehingga pertumbuhan ikannya lebih cepat. Jadi bukan karena pakan A. Nah, tapi kalau semuanya identik, baru kita bisa lihat bahwa benar-benar pakan A lebih baik dari pakan B. Nah, itu namanya acak lengkap RAL. Nah, kalau acak kelompok lengkap, ya, rak rancangan acak kelompok lengkap, di mana lingkungan heterogen satu arah membentuk blok atau kelompok agar unitnya dalam blok itu seragam. Nah, jadi contohnya gini, kita menguji nih varietas kedelai. Nah, di lahan yang miring. Kemudian ada blok yang dibuat tegak lurus kemiringan tanah. Jadi ada blok satu, ada blok 2, gitu ya. Jadi dia apa namanya dibuat searah dari yang lahan yang miring tadi. Sehingga bisa kita lihat bahwa di sini memang di dalam kelompok-kelompok itu dapat kita lihat memang ini perbedaan karena varietas dari kedelainya. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya acak kelompok tapi tak lengkap. Nah, ini artinya apa? Terjadi keheterogenan. Dalam suatu ukuran, satu kelompok tidak seluruhnya sama. Nah, jadi memang apa namanya bisa jadi ya di kelompok satu cuma 4, yang sana cuma 3 gitu ya. Jadi misalkan kita pakai gini, uji rasa 10 jenis kue. Nah, satu panelis sebagai blok dibatasi hanya mampu mencicipi 4 jenisnya. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya itu yang misalkan panelisnya itu ada 4, berarti kan yang dicicipi dia kan akan beda-beda. Walaupun ada yang bersinggungan. Panelis satu A, B, C, D. Panelis, karena kan maksimumnya misalkan 4 yang dicicipi ya. Panelis 2 misalkan dia B, C, D, E. Nah, itu akan berbeda-beda. Sehingga dalam perlakuan nanti di dalam pengolahannya juga akan berbeda. Oke. Kemudian, teknik yang lain adalah bujur sangkar Latin ya, di mana lingkungan heterogen dua arah, sumber keragamannya ganda. Jadi bisa kena efek baris maupun kena efek kolom. Nah, jadi misalkan kita mau lihat nih, uji kehausan 4 merek ban mobil. Nah, kenapa dia cepat haus? Bisa jadi karena posisi dari rodanya. Ya, bisa jadi juga dan karena memang faktor mobilnya. Ya, walaupun dia sama-sama rodanya posisinya sekian derajat dari ini, tapi mobil yang merek A memang bagus sehingga dia kualitasnya lebih bagus, tingkat kausannya juga lebih lebih kecil. Sementara merek B gitu ya, itu memang ya bannya ya boleh dikatakan nggak terlalu ini ya. Nah, sehingga dia secara ininya lebih cepat aus. Nah, itu juga diperhatikan untuk melihat ini karena memang benar-benar posisi atau karena merek dari mobilnya. Oke. Nah, itu berkaitan dengan berbicara tentang pengendali lingkungannya. Kemudian komponen utama untuk membedah anatomi dari percobaan statistik yang terstandarisasi ini kita harus apa namanya mengklirkan, menjelaskan terkait tentang perlakuannya. Jadi misalnya suatu prosedur atau metode khusus yang pengaruhnya diukur dan dievaluasi. Jadi yang mau diukur apa atau yang dievaluasi apa. Contohnya, oh yang mau diukur itu adalah dosis pupuk, varietas benih, suhunya, atau jenis pakan ternak yang berbeda. Jadi bisa kita lihat ya, misalkan kalau mungkin buat treatment, bisa jadi bukan berarti semakin banyak pupuknya, pasti tanamannya lebih bagus. Karena kan dia punya level maksimal ya, daya tampung tanahnya juga kan. Misalkan dosisnya 10 gram gitu. Kita tambahkan jadi 50. Ya bukan apa-apa, jadi tumbuhannya menjadi malah cepat layu. Malah tanahnya menjadi tercemar. Ya. Atau misalkan suhunya. Nah, suhu yang ideal itu berapa tuh? Misalkan 10 derajat, 20, 30. Nah, kalau ada lebih dari situ mungkin tanaman ataupun ternak yang digunakan menjadi tidak optimal lagi. Nah, itu kan kita ingin menguji batas optimalnya berapa sih? Nah, kemudian jenis pakan ternaknya juga ya.
Bisa kita lihat itu perlakuan namanya. Kemudian unit percobaannya itu apa? Nah, unit percobaannya juga harus clear. Materi dasar terkait di mana perlakuan diberikan secara independen. Jadi, satu pot tanaman atau sebidang petak sawah yang mau diukur, atau seekor kelinci, atau sebuah cawan petri. Nah, itu harus jelas unitnya apa nih? Apakah cuma per unit atau dalam suatu ukuran tertentu, ya? Misalnya dalam satu pot atau satu sekian meter sawah dan seterusnya. Nah, kemudian kita perlu juga apa namanya eksekusi variabel responnya itu. Ya, jadi misalkan ketika kita melaksanakan pengukuran itu, ya, eksekusi alatnya itu juga harus jelas. Karena kan dalam dalam beberapa kalau seperti di fisika ya, ketelitian itu kan sampai tingkat berapa, tingkat beberapa signifikan angka signifikannya juga ya. Misalkan kalau mengukur panjang suatu alat ya bisa aja kita pakai penggaris. Tapi itu kalau kita misalkan mau ngukur yang lebih tipis lagi, lebih teliti lagi gitu ya, ukuran lebih kecil mungkin bisa pakai jangka sorong misalnya ya. Mengukur apa namanya? Mengukur tekanan darah ya, tekanan darah seorang itu banyak sekali sekarang alatnya. Ada yang pakai stetoskop gitu ya. Ada yang pakai yang dipompa-pompa itu, ada yang pakai yang dimasukkan tangan gitu ya, jadi seret gitu ya. Ada juga yang pakai sekarang jam, ya jam juga udah banyak yang smartwatch itu ya, itu juga bisa mengukur tekanan darah kita ya. Nah itu kan pasti berbeda-beda, nggak mungkin exactly, misalkan dia 122 per 82, di tempat lain segitu semua. Nah dengan alat yang berbeda nggak mungkin persis sama. Pasti ada berbeda-beda sedikit. Nah, tinggal kita nanti melakukan pengukurannya gitu ya. Jangankan antar alat, bisa jadi antar waktu juga bisa berbeda ya. Kita ukur sekarang, mungkin 2 menit lagi kita ukur bisa jadi berbeda. Nah, itu kan ada galat di sana, ada suatu residual yang perlu kita lihat apakah dia ukuran residualnya sangat gede atau ya kalau tidak jauh berbeda berarti antar alatnya aman atau antar ulangannya juga tidak terlalu berbeda. Kecuali yang tadi ya diberikan treatment, beda lagi kalau seorang yang darahnya yang tinggi ya kita kasih obat menurun tensinya ya pasti akan rendah. Tapi kalau tidak diapa-apain, dia berubah. Nah, itu kan bisa jadi ketelitian ketika mengukurnya tadi. Ya. Nah, galat dalam percobaan, varian yang tak terhindarkan. Ya, memang dalam konteks statistik itu ya tidak ada yang namanya 100% ya. Misalkan dalam kalau kita pengukuran dalam pemodelan kan diukur dengan R square misalnya. Itu tidak mungkin 100% ya. Karena dalam sebuah riset faktor yang mempengaruhi sebuah variabel itu tidak akan bisa full ya. Selalu Y sama dengan B0 B1 misalnya ya, tambah apapun pasti si ujung-ujungnya tambah C. Kalau matematika kan ada konstanta, tapi kalau di statistik beda lagi, ditambah lagi selain konstantanya ditambah dengan epsilonnya, errornya. Apapun modelnya, secanggih apapun modelnya ya, selalu tetap ada epsilon atau galat atau errornya. Ya, makanya tidak ada pemodelan yang 100% benar gitu ya. Makanya ada beberapa quote yang menyatakan bahwa semua model itu salah gitu ya. Tetapi di beberapa di antara mereka berguna, dapat dimanfaatkan setidak-tidaknya untuk mendekati, tidak 100% benar, ya. Nah, sekarang kita fokus yang akan kita pelajari yaitu rancangan acak lengkap, ya. Konsep dasar, asumsinya, ruang lingkup penggunaan. Ya, ini yang paling sederhana ya. Ini sebenarnya RAL ini adalah rancangan paling sederhana di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan yang diasumsikan mutlak homogen. Jadi kita pastikan bahwa unsur-unsur lain itu homogen. Ya kalau tidak homogen ya berarti bisa jadi nanti karena ketidakhomogenan itu nanti perbedaan itu atau perubahan itu bukan karena dari treatment yang kita berikan. Nah, sehingga karakteristiknya lingkungannya harus homogen, pastikan tempat percobaan, alat yang digunakan, unit percobaan semuanya homogen. Sehingga dalam penelitian kalau orang-orang kimia gitu ya, itu mudah ya dikontrol ya, karena kan di dalam lab gitu kan, atau di dalam tabung, rumah kaca gitu ya.
dia terkontrol. Tapi kalau misalkan di alam bebas ya, misalkan di pertanian ya kan berkaitan dengan anginnya juga ya, angin hari ini dengan besok kan beda. Berkaitan dengan cuaca juga, cuaca hari ini ntar sore panas, malam-malamnya itu bisa hujan dan seterusnya. Gitu. Kemudian pengacakan secara total. Jadi tidak ada batasan dalam pengacakan seperti pembentukan blok dan segala macam yang dipastikan bahwa semua unit ini diacak secara keseluruhan, bukan dengan adjustment kita ya. Misalkan kayak pemilihan bibitnya, kita dari 10 itu kita udah milih-milih nih, ini kayaknya kurang bagus, ini bagus. Tapi benar-benar ketika diberikan itu semuanya ya kita acak, kita pilih mau berapa sampelnya, benar-benar dipilih menggunakan random sampling atau probability sampling. Kemudian analisisnya sederhana ya, model matematisnya sederhana, sangat mudah dipahami dalam rancangan percobaan yang lebih kompleks. Nah, kelebihannya desainnya sangat fleksibel, jumlah perlakuan ulangan itu bebas, ya. Menggunakan bisa analisis ANOVA satu arah saja, kemudian kalau ada data missing juga tidak terlalu bermasalah, derajat bebas Galat maksimum dibanding dengan rancangan yang lain. Ya, karena kan dia tidak dikurangin dengan adanya treatment lain. Ya, tapi kekurangannya tadi sesuai dengan apa namanya asumsi dia. Asumsinya harus homogen ya begitu nggak homogen ya menjadi tidak efisien gitu ya. Sehingga ketika dia menjadi tidak efisien apa efeknya? Ya galatnya akan semakin besar, errornya akan semakin besar sehingga kesimpulannya menjadi tidak valid gitu ya. Kita sudah tahu nih bahwa memang kondisi mereka itu tidak homogen tempatnya, tapi kita paksain kita asumsikan saja homogen. Nah, itu pasti hasilnya ya bisa menjadi nggak tepat. Padahal kita bilang, oh pupuk ini yang lebih bagus. Ternyata karena tempatnya. Ternyata karena beda suhu dari yang kita gunakan. Jadi dipastikan semuanya oke. Ya. Nah, dalam konsep pengacakan, karena tidak ada pengelompokan atau blok ya dalam seperti dalam RAL, pengacakan dilakukan terhadap seluruh unit percobaan secara simultan saja. Misalkan kita punya 4 perlakuan A, B, C, D dan masing-masing diulang 3 kali. Berarti ada total 12 percobaan. Nah, jadi untuk metode pengacakannya bisa menggunakan sistem undian, ya, menggunakan tabel angka acak. Oke. Tapi kalau zaman sekarang nggak perlu ya. Dulu kan kalau belajar statistik kami itu ada namanya TAR, tabel angka random, ya. Cek tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Nah, itu angka pertamanya. Nah, kalau sekarang mah tinggal pakai Excel aja, pakai R gitu ya. Semuanya bisa ya. Nah, ini model matematika dalam RAL, berarti ini sebenarnya seperti regresi aja ya. Bahwa Y ini adalah nilai pengamatannya, mu ini adalah rata-ratanya, ini T adalah pengaruh efek dari perlakuan, dan ini adalah epsilon sebagai errornya, selalu ada error. Ya. Nah, kita belajar ANOVA, ya, menguji signifikansi perbedaan. Nah, jadi di dalam ANOVA itu ada nama 3 keragaman ya, ada keragaman total, kemudian keragaman perlakuan atau dikatakan between, dan keragaman galat atau within di dalamnya. Kalau between kan antar ya, antar dari perlakuannya. Nah, ANOVA pada dasarnya memecah total variasi tadi ke dalam kelompok-kelompoknya ya. Jadi sehingga dapat didistribusikan ke sumber-sumbernya secara spesifik. Maka dalam ANOVA itu dikatakan pengujian secara simultan. Jadi jangan ingin melihat apakah di antara perlakuan-perlakuan ini terjadi perbedaan. Nah, maka dalam hipotesisnya itu Hanol semuanya dianggap sama dan H1-nya bukan semuanya berbeda, tetapi minimal satu pasang dari mereka itu berbeda, gitu kan? Apakah antara A dengan B, apakah antara A dengan C, apakah antara B dengan C. Nah, itu kita nggak jelas. Pokoknya di antara mereka itu kalau ada 3 kelompok, berarti di antara tiga tadi itu, 3 pasang tadi itu, ada yang berbeda. Nah, itu tidak bisa kita uji lebih lanjut kalau cuman sampai ke ANOVA. Nah, nanti bagaimana menguji yang mana yang berbeda? Yaitu diuji dengan menggunakan post hoc-nya. Gitu, ya. Nah, ini hipotesisnya tidak ada perbedaan antara perlakuan, sedangkan H1-nya bukan semuanya berbeda, tetapi minimal satu
perlakuan di antara yang lain berbeda. Sehingga untuk selanjutnya itu ada menggunakan uji post hoc-nya. Post hoc itu ya nanti kita lihat dalam ANOVA itu kan ada dua asumsi utama. Yang pertama asumsi normalitas, yang kedua asumsi homogenitas. Nah, homogenitas nanti orang dalam ANOVA itu kebanyakan berpikir bahwa ANOVA itu harus normal dan homogen, padahal tidak. Sekarang yang penting tuh ANOVA itu hanya normal saja. Kalau homogennya itu nanti untuk sebenarnya digunakan uji post hoc-nya. Kalau misalnya nanti dia normal dan homogen misalnya, nah berarti nanti uji post hoc-nya itu yang orang statistik klasik dulu yang dipakai itu seringnya adalah Tukey, Duncan, Bonferroni, kan gitu ya. Nah, sementara kalau dia normal tapi dia tidak homogen atau variansinya dianggap berbeda, nah uji lanjutannya bukan Tukey, Bonferroni, Duncan, tapi menggunakan nanti uji bisa menggunakan uji Dunet atau Hames-Gowels gitu. Nanti akan kita lihat di aplikasinya. Nah, bisa juga misalkan RAL satu arah dan faktorial yang utama sedikit yang dua arah ya. Nah, ini contohnya juga. Ini kalau kita pakai yang satu arah nih, bagaimana perlakuan eh, pupuknya ya, ada dosis 0, 10, 20. Nah, ini ulangannya ya. Tingginya sekian, sekian, sekian. Kemudian kalau kita lihat nanti misalnya kalau uji signifikansi itu kan tergantung kita ya, tergantung yang kita gunakan mau alfanya berapa. Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Yang biasa digunakan itu ada tiga ya, ada 10%, 5%, dan 1%. Kalau 10 biasanya masih ditoleransi di bidang sosial karena berkaitan dengan manusia ya kesalahannya ya masih tinggi ya kalau kita ngukur manusia kan banyak faktor lainnya. Kalau bidang ekonomi biasanya lebih sering pakai 5%. Tapi kalau bidang mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang bidang epidemiologi, kesehatan ya yang berkaitan dengan manusia ya mungkin paling sering pakai 1% atau bahkan 0,1%. Nah, prinsipnya kapan dikatakan signifikan? Kalau kita memakai ukuran statistiknya, berarti nilai hitung lebih besar dari nilai tabelnya. Tapi zaman sekarang kan kita nggak nyari-nyari tabel lagi di buku-buku. Orang lebih suka memakai yang namanya nilai signifikansi, signifikansi p-value-nya. Gampangnya signifikan atau berbeda atau berhubungan, berpengaruh jika nilai signifikansi value-nya lebih kecil dari alfa yang kita tentukan. Alfa yang sering digunakan adalah 5 atau 10% atau 1%. Kalau terjadi perbedaan ya kita lanjut yang tadi. Kalau dia misalnya dia homogen, pakai Duncan, Tukey, Bonferroni. Tapi kalau dia tidak homogen ya nggak apa-apa. Nanti bisa pakai Gomez-Howell dan selanjutnya. Ya, nah ini untuk yang dua arah ya menggunakan yang faktorial seperti itu. Nah itu materinya aku stop ininya tadi ya. Recordnya terstop tadi ya. Boleh di record lagi lanjutannya. Atau tadi masih lanjut kan recordnya? Oke. Nah ini selanjutnya mau langsung ke praktek atau mau sesi tanya jawab dulu? Saya silakan ke moderator. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik kepada Bapak Ibu peserta, sebelum kita ke praktek ya, menggunakan aplikasi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Robin. Dipersilahkan. Silakan kalau mau ngomong langsung ya bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan ataupun boleh melalui chat nanti akan saya bacakan. Oke, apakah ada Bapak Ibu semua? Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Robin. Mungkin bisa sambil aja ya ke ke apa namanya ke pengaplikasiannya, ke prakteknya seperti itu. Mungkin nanti sambil berjalan ya ataupun setelah seperti itu. Oke. Oke, Oke. ini ada Nah, untuk ininya, untuk contoh soalnya ya, contoh kasusnya. Ya. Kita akan praktek nanti apa namanya Bapak Ibu sekalian bisa langsung mempraktekkan juga ya. Dan dari soal nanti aku kasih
untuk tekniknya dalam penggunaannya. Gitu. Nah, yang pertama boleh silahkan di-download dulu. Kalau sudah, boleh dikasih komen biar tahu kita lanjut. Nanti takutnya ketinggalan. Sudah di-download, boleh Bapak Ibu sekalian, serta kasih komen. Sudah di-download materinya dan Excel-nya. Sudah. Oke, sembari aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, ada yang ketinggalan, boleh di ini kan stop langsung di ini. Oke. Nah, sekarang kita belajar dulu yang terkait pakai SPSS. Nah, SPSS mah lebih gampang ya, yang lebih familiarnya SPSS. Nah, kalau SPSS apa ya? Ini aku jujur aja. Ya memang paling sering, tapi kan tidak semuanya institusi ataupun kita secara pribadi memiliki yang dalam tanda kutip yang lisensinya, ya. Termasuk aku juga, ya. Ini kan untuk pembelajaran ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya memakai yang versi yang cracknya. Atau memang ada beberapa kampus, ada beberapa lembaga yang membeli lisensinya. Dan ini yang paling familiar. Tapi nanti akan aku berikan alternatif ya nanti ada grupnya ya. Nanti akan aku berikan juga buku-bukunya, tutorial-tutorial yang memakai yang versi yang gratisnya yang lebih powerful. Nanti akan kita lihat. Oke, nah kita kasih dulu contoh yang pertama. Ini aku kasih umum juga ya. Aku kasih umum juga tidak hanya si RAL tadi, yang lain juga. Ini contohnya nih yang gampang-gampang aja lah. Nah, misalkan ini kita lihat nih, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan efektivitas tiga metode pengajaran. Nah, ini sorry di bidang pengajaran ya. Metode A, metode B, metode C. Nah, ini dalam konsep ANOVA yang tadi, RAK ya, RAL. Nah, artinya dia ANOVA itu berarti satu arah yang bersifat independen. Nah, independen itu artinya apa? Independen itu istilahnya berarti kelompok yang satu tidak mempengaruhi peluang kelompok yang lainnya. Ya. Nah, ini kita kasih ke dalam lima mahasiswa kelas A. Oh, pakai metode A nilainya 85, 88 ya. Pakai metode B mungkin yang orang coba nih metode baru bagus katanya ya. Nah, ternyata nilainya 70, 75 di kelas si B. Nah, kemudian di kelas si C. Nah, ini metode mungkin dari apa ya istilahnya kayak metode kurikulum nasional plus, dulu gitu ya. Nah, kemudian kurikulum Cambridge atau IB misalnya ya. Nah, ini nilainya 92, 95, dan seterusnya. Nah, ini kan kita lihat nih, apakah ada perbedaan nilai antar ketiga kelas ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, biasanya tidak bisa kita olah langsung. Ya, biasanya kita olah yang di dalam seperti si apa namanya di tempat lain di aplikasi bentuknya diubah bentuknya. Jadi ada kolom respon dan kolom independennya atau X-nya tadi, ya kan? Metodenya tadi ada tiga, metode A, metode B, metode C. Nah, langkah-langkahnya setelah tadi kita transformasi dari bentuk seperti ini, ya, bentuk yang soal seperti ini tadi, kita ubah menjadi bentuk kolom namanya, ya kan? Ini kan bentuknya ke dalam satu kolom, di copy-copy ke bawah. Nah, yang inilah yang kita kopikan ke si SPSS-nya. Kita copy semua ya. Kita copy seperti ini. Kita copy. Nah, kita kopikan ke SPSS. Nah, kalau SPSS 25 ke atas, itu bisa kita copy, kita klik di sini. Kalau ada yang ketinggalan langsung di chat aja ya, kita tunggu. Jadi setelah kita copy tadi, Bapak Ibu sekalian yang sudah download datanya, kita copy, ya. Nah, kalau 25 ke atas tuh bisa langsung copy with judul kolomnya. Jadi ada paste with variable name. Tapi kalau yang kita punya 24 ke bawah, itu biasanya hanya paste. Sehingga yang di paste itu cuma nilainya, nanti judul kolomnya kita ketik sendiri. Nah, ya. Jadi ada nilai, ada metode. Ada nilai,
ada metode. Nah, kemudian kita klik variable view, kita klik variable view. Nah, di sinilah bisa kita kasih label metodenya tadi itu. Label metodenya itu kita klik di sini. Kalau yang ketinggalan langsung di-cut ya. Nah, value di sini kita klik ini none, kita kasih namanya satu tadi kan. Kita tulis misalnya metode A atau kurikulum apa dulu 2023 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua metode B atau kurikulum Merdeka Belajar misalnya ya. B gitu. Tiga metode C atau misalnya IB atau Cambridge misalnya ya. Nah, kita oke kan? Sehingga sehingga kalau ini sudah kita klik ini, kita klik si data view tadi, dia sudah berubah. Nah, ini kan metode A, metode B, metode C. Tadi nulisnya di variable Q. Nah, ini data view yang kita copy tadi. Tapi saya mau nampilkan ini dalam bentuk angka aja, boleh. Di sini ada tulisannya 1 0 1 0 1 A. Satu itu artinya value, sedangkan ini artinya label A-nya. Ya, kalau kita klik ini, kembali lagi dia 1 2 3. Kalau kita klik lagi dia, kembali lagi dia ABC. Oke. Nah, langkah pertama sebenarnya kita harus menguji dulu. Ada namanya asumsi normalitas. Ya, asumsi normalitas. Jadi kita cek datanya. Kalau datanya normal, kita pakai ANOVA. Kalau datanya tidak normal, ada alternatifnya. Namanya Kruskal-Wallis. Nah, cuman beberapa tahun yang lalu, orang malas pakai Kruskal-Wallis karena di Kruskal-Wallis itu dia tidak ada lanjutannya. Nah, posoknya nggak ada. Gitu. Berbeda dengan si ANOVA. Ya, nanti akan kita lihat ya. Nah, tetapi kulihat dari SPSS berapa itu ya? 28 ke atas, atau 27 kalau nggak salah, sampai yang sekarang, yang terbaru itu dia sudah ada lanjutannya. Cuman orang masih berpikir, malas lah kalau nggak normal, diapain datanya gitu ya, ditransformasi, dilakukan windsoring, dan seterusnya. Padahal kalau nggak normal, ya pakai aja non-parametriknya. Ya. Nah, kita klik di sini ya. Kita klik Analyze, kemudian kita uji non-parametric, kemudian kita pilih Legacy, gitu ya. Kita pilih yang One Sample Kolmogorov Smirnov, One Sample KS. Sekali lagi, kita klik Analyze. Ini kita menguji asumsinya ya. Nah, kita pilih non-parametric, Legacy, One Sample KS. Kita masukkan nilainya tadi, tes uji normalitas, kita cek. Nah, kita lihat di sini. Asumsi normalitas itu H0 datanya normal, H1 tidak normal. Jadi kalau asumsi kita harapkan datanya p-value-nya lebih besar dari alfa. Nah, di sini p-value-nya 0,2, berarti lebih besar dari 0,05, berarti datanya normal. Nah, ini bisa lanjut secara pertama ANOVA. Ya. Nah, barulah kita lanjutkan ujinya untuk ANOVA. Caranya klik Analyze. Dia masuk ke Compare Means. Kemudian kita pilih One Way ANOVA. Gitu ya. Nah, sekali lagi, Analyze, Compare Means. Kita pilih dia One Way ANOVA. Nah, siapa yang mau diuji? Nilai berbeda menurut metodenya. Berarti ini adalah faktornya. Nah, gitu kan? Nah, kemudian kita pilih di sini namanya opsi. Nah, di sini yang tadi menguji homogenitasnya syarat kedua. Tapi dia sebenarnya yang paling penting normal tadi. Kalau dia normal, nanti kita uji homogennya. Kita klik di sini ya. Nah, di sini ada namanya uji post hoc. Kalau normal dia variansia homogen, nanti post hoc-nya yang dibaca bisa Tuke, bisa Bonferroni, ya, dan teman-temannya. Kita pilih yang biasa dipakai itu Bonferroni aja atau Tuke atau Duncan ya. Tetapi kalau dia nanti normal, tadi udah sebut normal, dan dia tidak homogen, bisa kita pakai Dunet, James Howells, ya, pakai Tanhane. Nah, boleh. Jadi dia nggak harus homogen. Nanti larinya ke posoknya saja. Apakah dia mau pakai Ben Peroni atau pakai James Howells. Jadi kita pilih dua-dua. Nanti yang mana mau kita baca tergantung nanti hasil uji si
apa namanya itu uji homogenitasnya. Nah, kita continue ya. Kita continue. Kemudian kita oke. Kita baca pelan-pelan. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Yang pertama, tadi datanya normal. Berarti syaratnya terpenuhi. Oke. Syarat yang kedua, kita cek langsung ANOVA-nya. Nah, cek ANOVA-nya ini. Ini kan nilai signifikansinya kalau kita lihat di sini. Nih. Nah, apakah terdapat perbedaan nilai berdasarkan tiga metode pengajaran? Nanti, apakah terdapat perbedaan tinggi padi berdasarkan tiga jenis pupuk? Misalnya gitu ya. Nah, ternyata dia berbeda. Nah, ini yang paling penting. Kalau normal cukup baca ini. Dia berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang berbeda? Apakah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C? Nah, sebelum menjawab itu kita tanya dulu, datanya itu varian ketiga populasinya homogen atau tidak? Nah, biasanya berdasarkan rata-rata ya. Nah, dia lebih besar dari 0,05. Berarti H0-nya homogen, H1-nya tidak homogen atau heterogen. Nah, Nah, kalau kita lihat di sini dia homogen. Nah, maka yang kita baca posoknya tadi adalah si Bonferroni. Nah, ini kita baca si Bonferroni. Tapi kalau tadi dia di sini tidak homogen, misalnya ini nilainya tadi 0,000 gitu, ya ini 0,000, ya berarti apa yang kita lakukan? Berarti nggak usah kaget, oh ini nggak bisa pakai ANOVA, bukan. Tapi posoknya yang dibaca adalah si James Howell. Nah, itu aja perbedaannya. Ya. Nah, sekarang kita baca nih. Oh, tadi dia homogen. Maka yang dibaca Bonferroni. Kita baca satu-satu. Apakah metode A dengan B berbeda? Berbeda, karena dia kurang dari 0,05. Apakah metode A dan C-nya berbeda? Berbeda juga. Kemudian B dengan A nggak usah dibaca ya, karena kan sama A dengan B. Apakah B dengan A sama? Ya, jawabannya juga dianggap berbeda. Nah, B dengan C berbeda. Artinya, dari ketiga metode ini, di antara ketiga metodenya, semuanya berbeda. Gitu. Itulah rancangan acak lengkap. Sesederhana itu saja, pakai one way ANOVA. Gitu, ya. Nah, kalau dia tidak normal misalnya, nanti dia tidak normal ya, ini misalkan ini 0,00. Berarti yang kita pakai dia non parametriknya. Nah, non parametriknya di sini pakai non parametrik, legacy dialog kita pilih yang namanya cast sample yang bersifat independen nih. Nah, sama kayak tadi bentuknya kan? Nah, kita buat di sini dia nilai berdasarkan metode. Metodenya itu dari 1 sampai 3 tadi ya. Nah, cuman di sini nggak ada post hoc-nya, nggak ada lanjutannya. Jadi dia dibilang nih, apakah di antara ketiga itu berbeda? Berbeda, karena kurang dari komunitas. Tapi yang mana yang berbeda? Nggak bisa dilanjutin. Itu makanya orang malas mengusahakan dia sampai berbeda gitu ya. Nah, dia diharapkan bahwa probabilitasnya yang uji normalitasnya di atas 0,05 sehingga dia nggak pusing nanti nggak nggak tahu yang mana yang berbedanya nanti ya jadi manual pakai uji temannya Kursal Wallace untuk yang per dua yang diuji itu pakainya human witness tapi kan malas ya maunya kan langsung post hoc-nya gitu. Nah itu menggunakan satu populasi ya menggunakan satu arah dengan tiga kategori atau tiga populasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua gimana kalau bentuknya dia merupakan bentuknya dependent. Nah, di bentuknya dependent artinya dia diulang, repeated. Ya, kalau tadi kan bebas tuh. Yang diiniin adalah treatmentnya. Treatment metode A di kelas A, metode B di kelas B, metode C di kelas C. Artinya ya orang yang berbeda si 15 orang ini. Nah, gimana kalau dia bersifat pengukurannya berulang? Jadi misalkan kita ingin melihat nih tentang ahli gizi ya, melihat pengukuran berat badan ya. Mau dibuat berat badannya ini harusnya berkurang gitu ya, atau menurun berat badan gitu ya. Nah, diambilnya 5 orang. Artinya kalau dia independen tadi kan dia lepas ya, bebas. Kalau dia dependent artinya dia berhubungan, repeated, match gitu ya.
berkaitan. Jadi diukur beberapa kali. Jadi pasien satu pertama belum minum obat atau belum minum makanan yang sehat ini 80 beratnya, 85, 78 dan seterusnya. Kemudian dikasihlah menu sehat. Kemudian bulan kedua diukur, oh udah turun ya. Bulan ketiga diukur, oh lebih turun. Benar nggak ini? Si makanan bergizi ini gitu ya berhasil mengurangi berat badannya. Nah, jadi ada 5 pasien, masing-masing diukur 3 kali. Nah, kalau bentuknya yang repeated tadi, memang bentuknya ke samping. Jadi dia bentuk Excelnya juga seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita copy secara langsung. Ya. Nah, kita copy secara langsung ya. Copy, tuh. Di sini aja juga nggak apa-apa ya. Ini, kita pastekan saja. Nah, di pasien bulan satu, bulan 2. Nah, kalau dia bersifat independen, berarti ANOVA-nya di sini. Analyze, ya, namanya repeated ANOVA. Analyze, compare means, ya. Nah, di sini dia masih one way ANOVA yang tadi. Kalau yang bersifat independen. Nah, kalau dia bersifat dependent, kita masuk dia bagian namanya GLM. General Linear Model. Jadi GLM ya. Masuknya kemana? Masuknya yang ke repeated measure. Nah, kalau dia pengukuran berulang. Nah, kita masukkan. Ada berapa level tuh faktornya? Ada 3 misalnya tadi ya. Nah, kita add. Nah, gitu ya. Oke, jadi dia ada 3 faktor. Kemudian kita define. Nah, jadi kita kasih nama nih. Level 1 bulan yang pertama masukkan sini. Level 2 bulan yang kedua. Level 3 bulan yang ketiga. Gitu. Ya kan? Jadi dia nah, kemudian dia juga punya nanti yang namanya post hoc-nya. Nah, opsinya di sini ya. Ya mau kita ukur apa saja, homogenitasnya boleh ya, tadi apakah dia homogen, tapi biasanya memang kalau dia independen nggak perlu ya, karena ya pastikan dengan populasi yang sama ya. Deskriptifnya boleh. Nah, kemudian kita pilih ininya apa namanya perbedaannya. Ya, perbedaannya yaitu berdasarkan faktor yang kita tadi ya kita gunakan boleh pakai Bonferroni, pakai sidak ya, pakai LSD boleh. Biasanya pakai Bonferroni. Oke, kita oke kan? Nah, sama prinsipnya. Prinsipnya adalah apakah terdapat perbedaan ya? Apakah terdapat perbedaan berat badan dari 5 pasien selama 3 kali pengukuran setelah melakukan diet ketat lah dengan menggunakan ahli gizi. Nah, ini kan berbeda. Yang mana yang berbeda? Apakah antar bulan pertama ya di sini juga ya mau pakai faktornya juga berbeda. Nah, bulan pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga atau seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat nih pairwise comparison-nya. Jadi, bulan pertama dengan bulan kedua sudah terjadi perbedaan. Bulan pertama dengan ketiga juga sudah terjadi perbedaan. Bulan kedua dengan bulan ketiga juga terjadi perbedaan. Nah, gitu, ya. Nah, ini dengan asumsi kalau datanya berdistribusi normal. Nah, selalu syaratnya gitu ya. Kalau kita pakai parametrik, syaratnya distribusinya harus normal. Kalau tidak normal, biasanya orang pakai yang namanya non-parametriknya. Non-parametriknya namanya kalau di dependent, namanya uji Friedman. Nah, lagi-lagi kalau ini kita masukkan nih, tidak ada post hoc-nya. Nah, statistiknya cuma deskriptif saja. Ya, tidak ada post hoc-nya, treatment. Jadi kita nggak tahu yang mana yang berbeda. Apakah ketiga waktu tadi, treatment tadi berbeda nggak? Berbeda. Yang mana yang berbeda? Apakah bulan pertama, kedua terjadi perbedaan yang signifikan, kedua, ketiga berbeda? Nggak bisa dia jawab. Nah, oke. Nanti kalau di yang SPSS selanjutnya, nama lanjutannya ini model posoknya namanya Canova. Nah, ya. Kemudian kita lanjut lagi soalnya. Nanti kan
Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian kan punya recordnya juga ya, dan nanti aku kasih di grupnya juga ya. Nah, sekarang ada yang namanya two-way ANOVA. Ya, tadi yang RAL tadi ya, yang rak tadi gitu ya. Nah, apakah terjadi perbedaan? Nah, ini sekarang dua faktor sekaligus. Pertanyaan menguji apakah terjadi karena jenis pupuknya atau dosisnya. Ya, bisa jadi dosis ini juga berpengaruh atau kombinasinya yang paling bagus itu adalah pupuk A dengan dosis level tinggi. Tapi pupuk B dosisnya dosis rendah. Nah, ini masing-masing dilakukan eh, 3 kali pengulangan. Nah, bentuknya gini. Jadi ada jenis pupuk, dosis rendah ada 3 kali diulang, dosis tinggi 3 kali. Yang pupuk anorganiknya juga masing-masing diulang sebanyak eh, 3 kali. Nah, sehingga dari sini kita susun bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada nilai, ya, jadi ada nilai. Nah, ini ya. Nah, ini ada jenis pupuk, kemudian ada dosis, kemudian nilai. Jadi dia disusun berdasarkan satu, satu apa? Satu kolom ya untuk nilainya. Nah, ini yang kombinasinya tadi. Nah, ini kita copy nih. Kita copy-nya. Nah, ini yang dua, dua arah gitu ya. Kita klik kanan, paste with variable name. Nah, gitu ya. Oke. Ini kenapa bisa perbedaan ini? Karena perbedaan titiknya ya. Jadi kalau ini kita delete saja. Nah, karena aku mau pakai Indonesia yang SPSS-nya pakai yang versi yang internasional. Berarti ini kita ganti dengan titik ya. Nah, misalkan koma diganti dengan titik. Nah, oke. Jadi ini dia 5.0 aja biar oke. Nah, oke, ini aku copy. Nah, stop itu. Nah, ini baru benar ya, 5,2 dan selanjutnya. Nah, berarti ini namanya ANOVA dua arah ya. Yang tadi RAL tadi. Nah, ini kita ganti nih kalau mau ditulis namanya tadi dosis. Dosis tadi terdiri jenis pupuk ya. Nah, ini kita ganti satu organik misalnya ya dua anorganik anorganik. Nah, kemudian tadi eh nah, nah rendah dan tinggi ya. Berarti ini diganti dosisnya satu dosis rendah rendah dua dosis tinggi. Nah, oke, oke kan? Nah, sama kalau ini berarti masuknya ke sini. Analyze ya. Kemudian tadi masuk ke GLM, masuknya ke univariat. Jadi GLM yang lebih umum, ANOVA yang umum ya, mau berapa faktor pun bisa ya. Nah, kalau multivariat ini namanya MANOVA, berarti yang diukur tuh bukan cuma satu, bukan cuma misalkan tinggi tinggi batangnya, tapi lebar 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 batang dan yang diukur tuh banyak. Nah, itu MANOVA ya. Nah, kita masuk ke univariat. Nah, ini yang diukur siapa nih? Oh, nilainya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis pupuk dan dosisnya. Nah, ya. Kemudian kita lakukan post hoc-nya. Nah, posoknya mau siapa aja? Jenis pupuk, dosis, dan interaksinya misalnya, gitu kan? Nah, berdasarkan apa nih? Berdasarkan uji Bonferroni misalnya. Ini, ya. Nah, kemudian ini yang mau diukur display performance-nya semuanya aja ya. Misalnya. Oke, tinggal kita oke kan saja. Nah, jadi kita lihat nih, apakah terjadi perbedaan karena jenis pupuk? Ya. Apakah terjadi perbedaan karena jenis dosis? Iya. Apakah ada kombinasi perbedaan jenis pupuk dan dosis? Juga jawabannya iya. Kemudian jadi pertanyaan di sini, ada error. Kata ini sebenarnya bukan error ya, warning ya, warning. Katanya posoknya nggak ada. Ya kenapa nggak ada? Karena cuma ada dua jenis, pupuknya cuma dua, berarti satu lawan dua itu doang ya, berbeda ya berbeda.
Dosis juga seperti itu, kecuali nanti dia lebih dari dua, baru bisa kita lakukan post hoc-nya. Kalau ini, karena masing-masing dua kategori, berarti tidak perlu post hoc. Gitu. Nah, itu menggunakan SPSS ya. Nah, nanti satu lagi ada menggunakan namanya ANCOVA, tapi ini jangan dipakai kalau di peranco ya. Kalau ada tambahan variabel independen yang bersifat kuantitatif ya. Sama kayak ANOVA tadi, cuman dia nanti ditambahkan satu variabel kovariatnya. Apakah ada perbedaan nilai ujian karena metodenya dan karena memang IQ-nya juga. Nah, itu faktornya ya. Nah, jadi bentuknya itu sama di ANOVA yang tadi ini ya. Ini kalau kita copy. Nah, ini. Jadi bisa jadi apakah terjadi perbedaan tinggi badan, tinggi tanaman tadi karena perbedaan pupuknya maupun karena memang ya umurnya ya karena umurnya naik, usia tanamannya naik ya tingginya juga naik ya. Nah, itu ukurannya di sini analyze. Kemudian kita pilih yang GLM-nya, univariatnya ya. Nah, kita masukkan tadi unsurnya itu, ini kan tadi nilai ujian. Nah, faktornya, si metodenya. Nah, di sini ada namanya covariatnya. Covariat itu adalah skor IQ-nya. Nah, gini. Kita oke kan? Nah, jadi dia, oh ternyata oh, nilainya itu memang dipengaruhi oleh metode, tapi memang IQ-nya juga berpengaruh. Ya. Jadi dia menggunakan namanya menjadi ANCOVA. Istilahnya jadi ada ANOVA one way, ANOVA two way, ada ANCOVA, nanti ada namanya MANOVA. Kalau MANOVA berarti yang diukur itu bukan cuma nilainya, misalkan nilai ujian, ada durasi ujian dan seterusnya. Nah, itu menggunakan SPSS ya. Nah, kalau menggunakan Excel, nah nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tuh bisa menggunakan add-ins-nya ya. Contohnya kita melihat apakah ada perbedaan gitu ya. Bentuk yang digunakan dia bentuknya bentuk yang tabel ini tadi, bentuk seperti ini. Nah, justru bentuknya dia seperti ini maunya. Kalau kita menggunakan Excel. Nah, ini ya, begini. Nah, ini tinggal kita pakai aja nih add-ins ya. Nanti ada di data. Nah, kemudian di sini nanti ada add-ins-nya yang data analisisnya nih, data analisis. Nah, oke. Cuman nanti kalau kita pakai add-ins yang ini, dia nggak, dia hanya pakai ANOVA-nya saja, tidak ada post hoc-nya, ya. Jadi kita pakai si ANOVA single factor misalnya, oke. Udah tinggal kita blok aja, Tuk, ya. Kita blok, nah, label per row nih. Nah, nanti hasilnya mau kita lihat di sini misalnya, ya. Nah, outputnya itu doang sederhana itu. Nah, apakah terjadi perbedaan? Ya, karena nilainya kurang dari 0,05 berarti terjadi perbedaan. Nah, ya, cuman sampai sana. Tapi yang mana yang lebih besar? Apakah A dengan B, A dengan C, atau B dengan C? Kita nggak tahu. Gitu. Oke. Nah, itu materi yang SPSS dengan Excel. Nah, sekarang aku kasih bonusnya. Untuk yang besok juga kita akan lanjut. Namanya Jamovi. Ya. Ada namanya aplikasi Jamovi. Ini aplikasi free, open source, ya. Jadi bukan trial, ya. Dan aku bukan agentnya ya, bukan dalam ini. Tapi aku lihat nih bagus. Jadi beberapa seminar biasanya kalau aku ini biasanya tak tawarin ya. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa menggunakan ini dan sudah banyak orang menggunakannya. Jadi gak usah khawatir ya. Ini crack atau apa enggak? Ini benar-benar free gitu ya. Ya ini, oke, pakai ini. Jadi dia bisa digunakan untuk, nah ini enaknya lagi ya. Kalau SPSS itu kan kalau yang versi Mac-nya agak, kalau yang Crackbone ya, lebih mahal biasanya ya. Nah ini dia ada versi Windows, ada versi Mac, ada versi Linux, bahkan versi Chrome. Chrome itu artinya kita nggak perlu install. Jadi dia versinya versi yang cloud ya. Jadi versinya versi cloud. Jadi tinggal kita kembali ke yang ini tadi. Ini versi cloud. Nah, dia juga ada versi cloud. Jadi nggak perlu diinstal, bisa dipraktekin langsung bisa. Nah, yang sekarang ya. Nah, jadi dia bentuk ini bisa tinggal gabungkan aja ke apa namanya itu ke Gmail-nya. Nah, bisa sambil
Bapak Ibu, teman-teman langsung dibuka bersiklootnya untuk sementara ya. Kalau memang belum install. Tapi nanti installnya juga dia kecil, cuman 300 megabyte ya. Dan kita tidak perlu pusing-pusing. Nanti misalkan yang mau pakai Persi Trial pas ujian, ternyata trialnya habis. Yang pakai Persi Crack mau buat jurnal internasional sekarang, banyak kan kita harus mendeklar bahwa aplikasi kita ini menggunakan yang lisensi. Nah, itu. Tapi kalau kita pakai R, pakai Jamovi, pakai JSP, kita nggak perlu takut ya memang dia free. Ya, kita nggak nge-crack gitu ya. Nah, ini versi cloud-nya dan ini versi apa namanya itu, ini versi yang installnya. Nah, yang pertama yang perlu tak iniin ya ke Bapak Ibu sekalian, dia punya banyak fitur ya yang akan nanti ditambahkan nih. Ini banyak sekali fiturnya, terutama untuk bidang-bidang kesehatan ya. Untuk bidang-bidang kesehatan itu dia boleh dikatakan lengkap sekali fiturnya. Ini coba aku lihatin ya. Oke. Nanti misalkan yang suka pakai apa itu? Survival, ada survival. Lengkap ya. Yang suka pakai yang data primer misalnya, ASEM, lengkap. Jadi ini apa namanya pengganti dari berbagai aplikasi. Jadi ada SPSS, Tata, Smart PLS, Amos dia bisa. Yang suka meta analisis, nah meta analisis dia juga lengkap. Ya. Nah, yang tadi metode-metode apa? Metode-metode perancang percobaan yang tadi itu. Nah, ini model GLM dia lengkap. Nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita bagaimana memasukkan datanya ya? Nah, masukin datanya itu bisa dengan langsung copy ke sini, bisa juga memasukkan datanya dari di file. Ini aku ini dulu ya. Aku ya menunjuk yang pertama biasanya. Nih, oke, ini ya. Nah, jadi kita bisa masukkannya seperti ini. Jadi file, open. Nah, kemudian perlu diingat nih, kita browse ya, kita browse. Nah, dia bisa membuka berbagai ekstensi. Nih, jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya data dalam bentuk CSV, dia bisa buka. Dalam bentuk JSON, dia bisa buka. SPSS tadi bisa kita buka. Aku akan simpan. Bahkan dalam bentuk stata dan lain-lain itu bisa dia buka. Jadi kalau misalkan kita misalkan dapat data dari BPS tuh misalnya ada yang dari bentuk tenaga kerja itu dalam bentuk SPSS. Kita nggak punya SPSS bisa kita buka. Ada misalkan survei Susenas dalam bentuk stata.dta kita bisa buka walaupun kita nggak punya SPSS-nya. Ada yang bentuk R misalnya R data kita bisa buka. Nah, berbagai aplikasi dia bisa buka. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Mungkin dosennya atau kita dapat dari instansi tertentu dia dalam berbagai format ya, bahkan SAS juga dia bisa buka. Nah, kita buka yang tadi ini contohnya. Contoh soal tadi ya. Buka. Aku akan tunjukkan kelebihannya di mana ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti kelebihannya sangat powerful sekali Jamovi ini. Oke. Nah, kita lihat tadi ini. Ini ya. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, kita bisa iniin datanya dulu. Ini kita misalkan metode tadi ini. Ini ya metode, kita klik di sini. Nah, ini kita ganti tadi. Dia semuanya di dalam simple ini tadi. Metode tadi apa ini? Metode kurikulum, metode A lah ya tadi metode A. Nah, dia langsung berubah. Oke. Metode B, metode C. Nah, jadi dia langsung ngerubah. Nah, gitu kan. Nah, skor IQ tadi merupakan data continuous. Nilai ujian misalnya dalam data continuous. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, kalau kita lihat nih, yang pertama nih, kita buat deskriptif ya. Jadi ini ada analyze, eksplorasi, deskriptif. Nah, jadi gini, dia itu sudah bentuknya tuh live. Beda dengan SPSS tadi ya. Pertama, SPSS itu dia punya dua jendela. Jendela satu data, jendela dua output. Kalau ini enggak, ini jendela data, ini jendela outputnya. Jadi kita mulai nih. Nilai ujian kita masukkan. Klik. Nah, dia akan keluar di sini. Nah, berapa nilai N-nya, min-nya, medianya, standar deviasinya, minimumnya, maksimumnya. Oh, ternyata terlalu sedikit, mau nambahin. Boleh. Kita klik statistik. Nah, kita mau pakai data apa lagi nih? Ah, range-nya, ah, modenya, atau sum-nya. Langsung keluar di samping.
Nah, misalnya kita mau bilang gini, nggak jadilah variabel nilai ujian mau ditambahin dengan nilai skor IQ. Boleh, klik aja, langsung keluar dia. Nah, live gitu ya. Kalau di SPSS kan kita harus nambah lagi outputnya ke bawah kan. Pasti kalau kita ngulang lagi, nambah lagi ke bawah dia. Nah, ternyata misalnya, nggak jadilah nilai ujiannya mau skor IQ aja ditampilin. Yaudah, tinggal keluarin. Set. Nah, keluar dia. Kan gitu, live dia. Gitu ya. Mau nambahin lagi, boleh. Nggak. Nah, gitu ya. Ya. Ternyata mau dibagi nilainya ini berdasarkan jenis metode tadi. Boleh. Split state ya. Kita klik. Nah, gitu ya. Jadi dia akan eh, secara otomatis membagi berdasarkan metodenya tadi ya. Nah, berdasarkan metodenya. Jadi nilai nilai deskriptifnya berdasarkan metode yang digunakan. Jadi dia bentuknya ini live gitu. Nah, ya kan? Nilai ujiannya berapa rata-rata metode A, metode B, metode C. Begitu juga IQ dengan metode A, metode B, metode C. Live. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan, bentuk si tabelnya ini udah bentuk jurnal, yang bentuk style jurnal. Apa style? Jadi dia tidak ada vertikal, judulnya ini tinggal yang ada horizontal itu di judul atas sama di bawah. Nah, oke. Seperti itu. Jadi mau bentuk grafik juga misalnya ya, ini kita biar nggak terlalu riuh, kita keluarin aja nih, nggak perlu ya. Misalnya, yang kita perlukan rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Udah, bisa kita rapiin lagi. Nggak mau dibagi per kelompok, total aja, keluarin lagi, live dia. Langsung, otomatis ya. Nah, mau dibuat gambarnya, boleh. Kita gambarnya. Nah, kita mau buat histogramnya, box plotnya, bisa. Langsung. Nah, jadi ya. Jadi dia semuanya secara live. Nah, gitu. Itu yang pertama. Nah, uji-ujinya ini kan ini tambahan ya. Jadi ini tadi gambarnya nih, box plotnya. Ya. Nah, kita mau uji-ujinya misalnya uji t-test. Nah, ini ada nih one sample pair independent, ya kan? Kemudian untuk yang teknik Bayesiannya. Nah, kita pakai ANOVA nih. Satu contoh aja ya. Satu ANOVA nih one way ANOVA. One way ANOVA. One way ANOVA. Kita klik. Nah, kita tidak perlu kemana-mana, semuanya ada di sini. Mau diuji apa tadi? Nilai ujian berdasarkan apa nih? Metodenya. Kita masukin. Tek. Nah, oke. Nah, sebelum kita menguji ini, kita nggak usah pakai ini dulu. Kita klik dulu ini, kita buang dulu, ya. Kita cek dulu datanya normal nggak. Kita klik. Jadi di dalam satu layar kan, beda dengan si SPSS tadi, uji normalnya di mana, ujinya di mana gitu ya. Atau kita lihat dulu deskriptifnya, boleh sebelum ke uji normalitas, cek dulu deskriptifnya. Nah, kita lihat nih, oh metode A itu rata-ratanya 83, metode B paling 89, metode C 75 paling rendah gitu ya. Kemudian datanya normal nggak? Nah, datanya normal. Nah, kalau datanya normal, ya, datanya normal berarti cocok ANOVA. Kalau enggak nanti kita pakai uji uji eh, alternatifnya. Ya. Kemudian kalau dia normal, dia homogen nggak? Karena nanti akan berpengaruh ini menggunakan F yang Fisher atau yang Wells ya. Nah, kita pakai yang homogen gitu kan. Nah, jadi ujinya di sini. Nah, sebelum kita uji ANOVA-nya, oh dia normal dan homogen. Berarti uji ANOVA-nya pakai ini, yang Fisher F tadi, uji ANOVA. Nah, oke. Nah, ternyata dikatakan datanya tadi normal, homogen, dan uji F-nya signifikan. Nah, ini kan signifikan. Oke. Kemudian, oh kalau dia signifikan, yang mana yang berbeda? Nah, berarti post hoc ceritanya. Post hoc ya. Post hoc gitu ya. Post hoc. Nah, uji post hoc-nya kalau dia tadi homogen, nah pakai itu K kan gitu. Nggak perlu diklik dua-dua kan? Nah, tapi kalau dia tadi dia tidak homogen, pilihnya si games awal, games awal. Nah, kalau tadi kan harus pilih dua-dua. Karena kan kita uji uji si homogenesnya baru ketahuan ketika sudah di run. Kalau belum di run kan nggak bisa kita kelihatannya mana. Jadi kita klik dua-dua langsung. Langsung dua-dua nih, nambah-nambahin output dia nih. Ya kan? Nah, dia langsung klik dua-dua tadi si ANOVA-nya tadi. Nah, ada dua-dua kita pakai. Nah, kalau ini nggak perlu. Jadi dia kita tentukan dulu. Jadi kita nggak buang-buang lembar jawabannya ya. Nah, bentuknya kan sudah rapi ya. Nah, gitu. Jadi ini
Oh, berarti metodenya kita pakai yang 2K ya. Langsung diuji nih. Nggak banyak kayak tadi juga. A dengan B berbeda. A dengan C dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mengcopy ininya gimana? Mengcopy outputnya gampang. Tinggal klik kanan, copy. Nah, kita buka Word-nya misalnya ya. Nah, kita buka Word-nya. Kita paste. Nah, jadi tinggal kita paste saja. Nah, dia rapi bentuknya. Nah, kalau di SPS, sorry. Nah, ada rapi ya. Nah, kalau SPSS itu kita nyimpan dua kali ya, nyimpan output. Kalau ini kita simpan, ini nggak kita simpan, hilang dia. Jadi nyimpan output dan nyimpan datanya. Kalau di sini sekali simpan aja datanya dan outputnya. Nah, oke. Misalkan gini, oh dosen saya atau partner saya belum punya Zamopi, dia mau baca outputnya aja, bisa. Kita kirim, kalau SPSS kan dia juga harus punya SPSS ya. Kita bisa kirim ini dalam bentuk PDF. Nah, file misalnya ya, ekspor. Nah, kita ekspor nih hasilnya. Misalkan ini tadi contoh soal ya, kita ekspor. Jadi, outputnya itu sudah dalam bentuk PDF, selain outputnya nanti dalam bentuk Jamovi, kalau dia sudah install Jamovi-nya. Nah, nanti di sini dia sudah ada ini, outputnya. Jadi, teman kita atau dosen kita bisa membaca output-output kita. Udah rapi dia. Nah, gitu ya. Nah, ini Jamovi-nya juga bisa untuk uji yang non parametrik. Nah, ini misalkan tadi pura-puranya dia nggak normal. Nah, kita pakai berarti yang one way ANOVA yang Kruskal-Wallis non parametriknya. Nah, berarti tadi apa nih nilai ujian berdasarkan metode ya. Nah, jadi dia tidak hanya sampai si Kruskal-Wallis titik, tapi ada post hoc-nya namanya DUN, uji DUN. Nah, kayak tadi. Ada lanjutannya, metode A dengan B, metode A dengan C, dan seterusnya. Jadi, bisa. Begitu juga nanti yang apa namanya yang bersifat independen, dia ada make treatment namanya. Nah, treatmentnya juga dia bisa menggunakan uji lanjutannya, namanya conover. Nah, gitu. Ini banyak sekali fiturnya ya. Jadi ada fitur yang to ANOVA, repeated ANOVA yang tadi, atau yang two way ANOVA ya, nih ANOVA ini. Two way yang tadi ya. Nah, jadi misalkan tadi nilai ujian berdasarkan metode apa tadi? Apa tanaman padi tadi berdasarkan jenis pupuk dan apa satu lagi jenis pupuk dan dosisnya. Nah, itu bisa juga langsung di sini. Dan asumsinya juga langsung. Nah, ya. Jadi nggak perlu kemana-mana kita. Dia dalam satu ini. Dan ini cukup lengkap dan bentuk yang Bayesiannya juga ada. Jadi mungkin besok kita akan nambah ini juga yang pakai regresinya lebih mantap di sini juga nih. Aku ajarin juga selain menggunakan SPSS ya. Nah, fiturnya lengkap banget, survival yang bagi bidang epidemiologi ya, kemudian LF tadi, meta analisis, ya bahkan mungkin yang bidang pendidikan, yang suka pakai yang studi kasus yang pakai analisis butir, nah RAS model juga dia ada di sini. Jadi tinggal nambahin modulnya nih. Nah, jadi dia kita lihat di sini, bidang RAS model. RAS. Nah, ini banyak nih RAS, metode-metode RAS gitu ya. Nah, bidang-bidang kesehatan klino ya, ini kliniko ya. Nah, ini ada survival segala macam. Nah, ini banyak. Dan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu teman-teman pahami, dia itu sebenarnya R di belakang layarnya. Tetapi divisualisasikan. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu coding-coding. Jadi ini R yang divisualisasikan. Makanya dia ini. Nah, dia menyatakan dia pakai package R yang mana. Nah, ini dia pakai package ini. Jadi setiap yang kita gunakan dia juga sudah ada referensinya, sudah ada citasinya untuk metode-metode yang kita gunakan. Nanti kalau kita pakai metode yang lain misalnya, nah misalnya kita pakai survival, dia akan menambahkan bahwa ini memakai yang mana untuk package-nya nanti kalau kita gunakan. Jadi dia cukup lengkap untuk pemodelan-pemodelan pengganti. Ini aku bilang nih boleh kukatakan pengganti SPSS, Minitab, Stata, Smart PLS, Amos. Ini ada di sini semua nih. Model data primer, data sekunder, pengganti R juga ya. R-nya kan di sini dia. Walaupun tidak selengkap R yang package yang banyak ribuan gitu, tapi dia beberapa package R dia pakai di sini.
gitu ya. Misalkan menentukan sampel juga ada di sini. Nanti kalau misalnya di sini ada BSS package-nya, Bapak Ibu sekalian bisa uji outlier ya, kemudian ngisi data missing, bahkan mencari jumlah sampelnya ya. Jadi jumlah sampel nih animal designs misalnya. Nah, pendekatannya ada. Nah, ini mau pakai one way ANOVA, mau berapa grup, kemudian berapa pengulangan. Ya, misalkan grupnya dua, masing-masing pengurung ininya empat pengulangannya. Nanti akan disebutin tuh, oh total sampelnya segini minimumnya, maksimumnya segini. Nah, atau mau pakai kalau bidang yang data primer suka pakai namanya slopin. Nah, ini bisa. Nah, jadi misalnya, oh data saya ada 100 gitu ya. Dengan alpanya bisa orang suka pakai 10 misalnya ya. Nah, berarti berapa itu minimal sampelnya? Oh, minimal sampelnya 50. Jadi lengkap sekali. Kalau nggak mau pakai Slopin, selalu gampang, mau pakai Cochrane bisa. Pakai. Mau pakai tambahan yang lain parameternya. Nah, proporsinya tidak seimbang. Laki-lakinya lebih besar 0,7 bisa. Nah, gitu. Oke. Jadi ini salah satu biasanya kalau aku sini selalu tak tampilin, malah tahu Bapak Ibu tertarik nanti untuk di grup nanti tak berikan tutorialnya yang sudah kita buat dalam bukunya ya, free buku bahasa Indonesianya gitu untuk berbagai fitur-fitur ini. Mungkin itu Kak tak kembalikan ke moderator barangkali ada yang mau didiskusikan. Soalnya di aku sampai jam berapa tadi? 1,5 jam ya. Nah, silakan. Jadi itu tambahan ya. Kalau misalnya merasa tertarik itu lebih ini dari SPSS kan, udah free, open source, nggak perlu trial, nggak perlu crack gitu. Lebih banyak fiturnya. Silakan dari Oke, terima kasih. kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih banyak Pak Robin atas penyampaian materinya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat, saya juga baru tahu nih Pak, ternyata ada Jamovi ya untuk analisis seperti itu. Karena kan kalau dibandingkan dengan SPSS itu kan sebenarnya udah mudah juga ya Pak. Cuman ternyata ada yang lebih mudah lagi seperti itu. Yaitu si Jamovi tadi udahlah free juga ya Pak ya. Terus bisa langsung juga di websitenya, nggak perlu download dan free lagi kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, udah jam setengah 9 juga. Kepada Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oke, ini ada dari di chat Pak, dari Bu Maudi. Saya bacakan ya Pak. Pak mau tanya, untuk data berbeda nyata uji lanjut bisa memakai Duncan atau Tuki? Misalnya data tidak berbeda nyata, apakah perlu kita uji lanjutkan Pak? Misalnya uji main Whitney. Oke, Pak Robin, dipersilakan Pak. Ya, ini dalam konteks apa nih? Ya, ini maksudnya misalkan ANOVA tadi. Ya, ANOVA tadi artinya memang kalau dia berbeda, kan H0-nya apa tadi? H0-nya semuanya sama. H1-nya minimal ada satu. Ya, kita nggak tahu yang mana punya gitu ya, minimal ada satu. Nah, kalau dia di ANOVA-nya nggak signifikan, ya stop. Jangan ditanya lagi yang mana yang berbeda. Udah pasti semuanya tidak berbeda gitu. Ya, kalau dia tadi berbeda baru kita tanya. Tergantung apakah variannya homogen pakai Duncan, Benferroni, Tuke. Tapi kalau dia variannya tidak homogen dengan asumsi tadi normal ya. Nah, itu baru yang kita pakai tadi adalah si Dunet misalnya atau Howes-Kommer. Nah, tetapi kalau tadi tidak normal, yang kita pakai adalah si Kruskal-Wallis. Nah, lanjutannya namanya uji si Dun. Nah, tapi kalau yang namanya uji human Whitney itu uji dua populasi antara kelompok A dan kelompok B. Itu kalau dia tidak normal non parametriknya. Tapi kalau dia parametriknya berarti nanti pilihannya adalah uji T sampel independen atau kalau dia varian homogen atau ujinya uji apa namanya uji yang apa namanya yang unvariance-nya. Jadi variance-nya tidak homogen gitu. Nah, kalau kita pakai si apa namanya itu tadi, kalau kita pakai Jamovi tadi itu clear ya. Jadi kita bisa lihat di Jamovinya tadi kalau kita pakai dua sampel tadi, aku tunjukin sedikit ya Kak, biar clear gitu ya. Nah, di sini dia. Jadi kalau dia tadi dua sampel, dia udah nyebut nih. Dua sampel yang kita pakai ya, ini yang independen. Nah, di sini dia akan uji nih. Kalau dia normal dan homogen, normal dan homogen namanya uji student D. Tapi kalau dia normal
variansnya tidak homogen, namanya uji Wells. Kalau di SPSS itu kan ada dua pilihan nanti kan, pilihan yang variansnya equals dan unequals. Tapi kan ada uji F-nya. Kalau ini nggak perlu kita klik dua-dua, kita pilih aja dulu dia normal, berarti antara ini. Terus dipilih ini homogen, berarti cuma ini yang perlu. Tapi kalau dia normal, dia tidak homogen, pilih yang Wells. Nah, tapi kalau udah nggak normal, langsung uji human Whitney. Dan semuanya di dalam satu satu ini kan, satu fitur. Nggak perlu kita seperti ini. Kalau ini kan, nah kalau ini kan kita pakainya data, sorry, analyze di sini yang normal kan gitu ya, independen. Tapi kalau tidak normalnya pakainya di sini. Udah beda fitur kan, udah beda menu. Kalau ini cukup di sini. Nah, dua-duanya ada di sini. Nah, tiga-tiganya bahkan ada di sini. Dan pengujian normalitas homogenitasnya bisa dilakukan terlebih dahulu. Kalau di SPSS kan ini include ya di uji studentinya kan. Jadi kita belum tahu dia akan homogen atau tidak. Sama seperti uji ANOVA tadi. Dari ini bisa terpisah normalnya dan homogennya sendiri dulu. Udah diketahui baru memakai uji apa. Dan semuanya dalam satu fitur dan live di sininya. Gitu Kak. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Bu Maudi, bagaimana Bu? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih Bu Maudi atas pertanyaannya. Lanjut kepada peserta yang lain, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ibu Fitri mungkin, Ibu Reva, Ibu Nela, terkait RAL ini atau mungkin yang lain ya, boleh mungkin ya, bisa ditanyakan juga terkait biostatistik ini. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain Pak, saya mau nanya ya Pak. Masih terkait eh, Jamovi tadi ya Pak, itu saya sangat tertarik ya Pak dengan Jamovi tadi karena sangat-sangat mudah Pak, visualisasinya juga bagus gitu, lebih mudah juga daripada SPSS dan nggak perlu juga pakai bahasa pemrograman gitu ya Pak, kayak R seperti itu. Nah Pak, menurut Bapak kalau dalam untuk riset seperti itu ya, riset untuk jurnal internasional ataupun riset doktor, PhD ataupun yang lainnya, itu kalau menggunakan Jamovi apakah diperbolehkan Pak? Lisensinya itu bagaimana ya Pak? Seperti itu. Ya, justru aman. Jadi kalau kita pakai R, pakai Jamovi, ada satu lagi temannya namanya JSP. Nah, cuman bedanya JSP itu dia lebih berat, include dia semuanya, diinstal semuanya, dan dia online. Tapi kalau Jamovi dia offline dan dia hanya menginstal yang perlu aja. Nanti ada yang package tambahan yang tadi itu yang aku bilang. Kalau kalau mau kita tambah ada berbagai fitur lainnya itu bisa kita install. Dan itu memang sekarang banyak beberapa jurnal itu menstated yang kita pakai kan ya sudah ada apa namanya statement agreement-nya kita mau pakai software ini dan itu berlisensi. Nah kalau kita pakai yang ini itu kan dia Jamovi dan JSP itu dari Belanda dan itu memang sudah dipakai banyak orang sekarang. Beberapa kampus aku lihat mereka udah banyak tuh memakai aplikasi itu, terutama yang dari luar negeri. Ya karena menghindarin tadi ya kalau kita memang punya sih nggak apa-apa ini lisensinya ya. Tapi kalau nggak kita nggak punya kan sebenarnya ada yang lebih gratis dan powerful, kenapa nggak kita pakai gitu. Mungkin ya beberapa kampus Indonesia dosanya masih belum ngeh. Tapi kalau kita tunjukkan berbagai fiturnya sama persis, tetapi dengan visualisasi yang lebih mudah dan lebih eye-catching, ya mungkin dia akan setuju juga gitu. Lebih mudah lagi dipelajari. Gitu. Mungkin itu Kak jawabannya. Oke, berarti boleh ya Pak ya Iya, kalau alternatif gitu ya selain dari SPSS walaupun udah berlisensi juga. iya. Oke Pak. Em, Jadi saya sudah cukup Pak. Mungkin yang lain ada lagi yang mau didiskusikan. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Mungkin
bisa dilanjutkan besok ya Pak, karena masih dengan Bapak Robin juga Oke, untuk siap. materi besok. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung juga menghubungi Bapak ya Pak ya. Ya, Nanti di grup. Mm-mm. Kan sudah masuk baik, sekian, nanti bisa diskusi di grup. baik, baik. Terima kasih Pak Robin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya setelah seharian bekerja, kuliah ataupun penelitian masih sempat ikut dalam kegiatan pada malam hari ini. Baik, kepada peserta jangan lupa setelah ini akan ada sesi kuis ya setelah eh, materi hari ini. Kepada Bapak Ibu jika ada ingin on cam dipersilakan karena kita akan masuk ke di sesi dokumentasi. Sambil menunggu Pak, mungkin Bapak Robin ada yang ingin disampaikan Pak kepada peserta. Terakhir Pak. Ya, itu untuk yang memang sedikit lebih simpel ya untuk ininya. Mungkin besok lebih banyak diskusi intens untuk pemodelan-pemodelan regresi dan korelasi. Biasanya kan itu cuman dilanjutkan, itu kan cuman apa perbedaan, nanti apakah berpengaruh. Nah itu masuknya ke model regresi. Besok akan kita tuntaskan. Mungkin itu dari aku. Baik Pak. Baik, terima kasih. Karena besok kita juga akan ketemu dengan Bapak Robin lagi ya, materi terkait korelasi, regresi, dan multivariat yang menggunakan SPSS, Excel, dan Jamovi juga Pak. Seperti itu. Oke, teman-teman, peserta, Bapak Ibu, jika ingin on-cam dipersilahkan. Oke, baik. Karena hanya satu slide, saya hitung, satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sekali lagi pada Bapak Robin, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan para peserta. Sampai jumpa besok. Saya Nabil, perwakilan dari generasi peneliti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan pada acara malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, terima kasih.